wirid di sini? Bapak ada nggak wirid laki-laki, Pak? Ya nggak apa-apa wirid, aku pun ketua wirid kok. Kenapa rupanya? Mau wirid bagus, nggak wirid juga, Bah. Mau wirid nggak salah, nggak wirid juga nggak salah. Yang salah siapa? Yang nggak wirid tapi makannya bontotan orang wirid. Ini salah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. فقال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى من سورة الأخرى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sehat ibu? Insyaallah. Panas? Insyaallah jadi latihan sebelum masuk neraka. Amin. Tidak. Nauzuh. Insyaallah panasnya kita kalau hari ini ikhlas, maka panas ini nanti akan menjadi penyejuk kita di surganya Allah. Amin. Nanti panas ini yang kita rasakan kalau kita ikhlas, insyaallah panas ini nanti akan menjadi penolong bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Ini luar biasa ibu-ibunya. Semua yang hadir ibu-ibu, yang di atas, yang di bawah, bawah teratak, bawah payung, semua ibu-ibu. Insyaallah ibu-ibu yang hadir ini semua wanita-wanita salihah. Amin. Insyaallah ibu-ibu yang hadir ini semua perempuan-perempuan salihah, para orang tua salihah, para istri yang berbakti kepada suami. Itu ibu-ibu yang di teratak sana kalau tidak jawab amin, itu janda semua macam mana itu bu? Insyaallah yang hadir ini semua para istri yang berbakti kepada suami. Amin. Suami siapa? Suami orang pun suami juga judulnya kok. Nauzubillah. Luar biasa. Ustadz, iya. Cepat Ustadz sampai ke Sinunukan ini. Semalam saya dari Pekanbaru karena ketinggalan pesawat. Bukan ketinggalan pesawat, tiket saya tercancel otomatis karena kesalahan teknis. Jadi saya dari Pekanbaru lebih kurang pukul 3 sore sampai kemari tadi malam setengah 4, mutar-mutar aku di Sawitan tuh. Tak ada tanda-tanda kehidupan, mubeng-mubeng gak genang-genah, belasak-belasak gak genang-genah. Akhirnya sampai kemari lebih kurang pukul setengah 4. Capek.
Belum puas lagi istirahat Ustaz. Iya, belum puas lagi istirahat. Capek. Maksudku malah siang nih, pagi ini nak menghilangkan rasa capek itu. Tapi kurasa makin capek. Kenapa? Nenek-nenek semua jemaahnya inilah buat capek itu. Maunya nenek-nenek ini di belakang, nenek pindah ke belakang gitu. Tapi nenek-nenek alam malah pagi hari ini cantik-cantik semua. Kenapa Ustaz nenek-nenek di sini cantik-cantik? Karena semua pakai kacamata. Iya, bagaimana caranya itu? Macam-macam model kacamatanya. Ada yang bulat, ada yang peta, ada yang lebar macam kaca spion. Masya Allah. Insya Allah sehat ya Nek ya, amin. Amin. Sehat Pak. Sehat Pak. Ini tablik akbar kecamatan Sinunukan. Cuman segini laki-laki di Sinunukan nih. Pantasan banyak janda di sini nih. Sehat ya Pak ya. Insya Allah. Enggak apa-apa Pak, sambil merokok tak apa-apa, merokok aja tak apa-apa. Lanjut merokok. Tapi siapa yang aku berdoa kepada Allah, siapa yang aku ceramah dia merokok, aku doakan muncul dia terbakar. Itu aja lah. Insya Allah. Terhormat dan yang termulia para alim ulama asatis wasatizah, para muallim wa muallimah, para masyaikh, para abuya yang hadir dan duduk bersama kita. Salam hormat, salam takzim kepada guru-guru kita semua. Mohon izin, mohon maaf para guru-guru sekalian. Bukan bermaksud nak membelakangi, tapi inilah tempat yang disediakan panitia. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita semua. Terhormat Bapak Camat Kecamatan Sinunukan, Pak Nadiman, Pak Daiman, Insya Allah. Beliau yang tadi malam menjemput saya Pak Bu, luar biasa. Terganggu tidur beliau, tapi lebih terganggu aku. Kenapa Ustaz? Karena bolak-balik menelpon, jijik kali aku dengar masalah. Wah, ditelepon-teleponan kami tadi malam. Ya Allah, sehat-sehat untuk Pak Camat. Kita mendoakan beliau selalu diberikan Allah kekuatan dalam mengemban amanah menjadi pemimpin. Amin. Amin. Terhormat tokoh masyarakat Bapak Haji Amiruddin, Insya Allah. Syalnya aku tengok macam syal BKMT Pak Haji. Warna hijau. Sehat-sehat Pak Haji ya. Tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya yang hadir dan duduk bersama kita, Pak Kakua. Siapa lagi yang hadir? Para kepala desa yang hadir. Habis, siapa lagi? Siapa lagi? Tunjuk tangan aja. Neng dia. Para ormas, para OKP yang hadir, yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan hadirnya kita siang hari ini mendatangkan berkah. Amin. Amin. Lama-lama ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Dan kakap ikan senangin, banyak cakap masuk. Ini jam setengah 11. Sampai jam berapa kita Bu? Jam 5. Hah? Jam 1. Kau enak cuma dengar mulutku yang koyak. Saran boleh, cuman pakai pikiran lah. Ayo ngaji, yuk ngaji. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, hidup ini tidak pernah lepas dari yang namanya ujian, betul? Ibu diuji tidak? Apa ujianmu? Panas, panas, semua berkipas. Kuat ibu tuh berkipas, menguap ketiak tuh sampai kemari. Pelan sedikit Bu. Ibu panas ujiannya, ibu diuji, betul? Bapak diuji nggak Pak? Apa ujian Bapak? Nih, menghadapi mak lampir, ini pun ujian ini Pak.
Makanya laki-laki seluruh kandang itu, bapak-bapak tuh tertekan semua mukanya tuh, wajah-wajah teraniaya di rumah semua nih. Kita semua diuji. Pak Camat diuji apa? Diuji apa ujian Pak Camat? Sesak dia duduk. Kenapa sesak? Apa tak sesak? Mengganjal itu hak wagalan. Ujian, betul. Ustadz Ucai diuji tidak? Apa ujianku? Kesasar. Tak kemana-mana aku jalan. Apalagi ujian Ustadz Ucai ini. Sepanduk pun ini ujian ini. Jangan kau pikir bukan ujian. Hari ini bangga awak, foto awak terpampang di mana-mana, muka awak terpajang di mana-mana. Bangga kita hari ini. Jadi ujiannya kapan Ustaz? Ujiannya nanti selesai acara, berebut orang mengambil sepanduk untuk nutup kandang ayam dia di rumah. Itulah ujian tuh. Maka hidup ini semua uji. Ujian, ibu diuji, bapak diuji, pimpinan diuji, ustadz diuji, semua kita diuji. Ini sekarang aku nak bertanya nih. Jadi ustadz, ujian yang paling susah, yang paling kita hadapi di muka bumi Allah nih, ujian apa bapak ibu? Hah? Bu? Oh bu? Bu? Cicilan lagu nama orang ini. Dipanggil nyaut lah bu. Nah, ini kuat tim janda tadi itu, karena janda semakin di depan. Bu, ujian yang paling susah itu apa? Panas. Itu udah lama ditinggal lakinya itu, kepanasan itu. Ujian yang paling sulit, yang paling susah di muka bumi ini adalah ujian kesusahan atau kesenangan. Bu, 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 ujian susah atau ujian senang? Susah. Ujian apa pak? Susah apa senang? Hah? Apa nih pak? Udah berat kali hidup nih rupanya. Ujian susah atau ujian senang pak? Sana senang, sini susah. Kenapa beda jawabannya? Berantem kalian di rumah. Ujian yang paling sulit kita hadapi bukan susah, tapi ujian yang paling sulit kita jalani ini adalah ujian senang bapak ibu. Betul? Maaf, kalau kita dikasih Allah susah, dikasih Allah sulit, nampak ujiannya bang. Ujiannya jelas. Dikasih lapar, terasa. Dikasih haus, terasa. Dikasih panas, terasa. Macam-macam warna payung orangnya. Ada merek bunga-bunga, ada merek pelangi, ini merek lampu pula, bentar lagi merek pupuk naik. Kalau kita diberikan Allah susah, sulit, ujiannya nampak. Dikasih panas terasa, dikasih lapar terasa, dikasih sakit terasa, dikasih mati nampak jasadnya. Tapi ujian yang paling sulit itu bukan soal perkara susah bapak ibu, tapi ujian yang paling sulit itu yang kadang manusia itu jarang bisa melewatinya adalah ketika diuji dengan kesenangan. Betul? Diuji senang orang payah. Banyak orang dikasih kesenangan tahu-tahu lupa sama yang ngasih senang. Betul? Betul nggak? Dulu belum jadi apa-apa, sekarang jadi pejabat, lupa. Betul?
Dulu belum jadi apa-apa, sekarang udah jadi kades. Lupa kalau dulu jadi kades dia dicucu orang. Kenapa mendengung mic-nya nih bang? Betul ya? Dulu miskin hidupnya, ramah sama orang. Begitu kaya, banyak hartanya, wah, ngambang jalannya. Macam kuntilanak. Ada orang sini kayak gitu modelnya? Ada? Oh, ada juga. Padahal aku nyeritai orang sana nih pak, nyeritai orang sana. Cuman orang sana itu sekarang banyak pindah kemari, nah, itu masalahnya. Maka ujian yang paling sulit itu bu, ujian senang. Banyak orang yang lupa pak, ketika diberikan kesenangan dia lupa dari mana kesenangan itu datang. Betul ya? Oh, kalau sakit aja ingat Allah, begitu sehat lupa arah ke masjid. Orang sana yang sudah pindah kemari, ya bang ya, mana buktinya Ustadz? Mana contohnya Ustadz? Orang yang ketika dikasih senang dia lupa sama yang ngasih senang. Oi, dulu bu, dulu ada sahabat Nabi namanya Sa'labah. Siapa? Sa'labah kenal? Sa'labah kenal? Oh, orang Panjabungan. Bu maaf, Sa'labah itu dulu bang, hidupnya susah, kere, miskin, melarat. Betul pak? Hidupnya susah, miskin, kere, melarat, nggak punya harta. Tapi maaf, ketika dulu susah hidupnya, Sa'labah itu nggak pernah lupa datang ke masjid bu, rajin. Macam ibu-ibu lah, masih jadi anggota BKMT rajin, udah jadi ketua lupa sana ini gitu. Dulu susah Sa'labah, ke masjid 5 waktu bu, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid, subuh di masjid, nggak pulang-pulang. Kenapa Ustaz? Kok kunci di masjid, nggak pulang-pulang. Wah, Sa'labah itu maaf, hidupnya susah, tapi tak pernah tinggal 5 waktu bareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'labah. Tapi ingat, Sa'labah punya satu kebiasaan. Apa bu? Sa'labah itu kalau habis sholat, dia tidak pernah ikut doa bareng Nabi. Bukan karena disengaja, tapi karena ada sebabnya pak. Nabi nanya sama Sa'labah, Sa'labah, kau kan rajin itu ke masjid berjamaah bareng-bareng saya, bareng-bareng yang lain. Ibu, itu apa? Bu, itu apa? Infak. Nanti aja, nanti saya komandoi baru dikeluarkan ya. Coba siapkan infak. Tahu infak? Infak itu iuran faksa. Kalau nggak difaksa nggak keluar, makanya cepat orang itu maksa kalian kan. Sabar ya ibu, sabar ya. Ya Allah. Sa'labah ditanya sama Nabi, Sa'labah, kenapa kau asal habis sholat berjemaah bersama kami, kau nggak pernah ikut doa bareng Sa'labah? Apa jawab Sa'labah? Ya Rasul, cemana lah aku mau ikut doa bareng ya Rasulullah. Aku sebenarnya pengen kali ya Rasul. Siapalah yang nggak pengen, engkau yang mendoa, kami yang mengaminkan. Siapalah yang nggak pengen, engkau yang bermunajat, kami yang menengadahkan tangan di belakang.
pasti dikabulkan ya Rasul. Tapi ya Rasul, tapi kenapa sarung ya Rasul? Kenapa sarungmu? Sarung ya Rasul, sarung. Sarungmu kenapa? Pokoknya sarung lah ya Rasul. Malu aku mau ngomongnya ya Rasul. Kenapa sarungmu? Sarungku udah ditunggu sama biniku ya Rasul. Kenapa? Karena sarungku cuma satu ya Rasul. Cuman sebiji ini adalah sarungku. Ini pun sarung dulu hadiah sunat masal ini. Kalau nggak ikut sunat masal nggak dapat sarung ya Rasul. Terus kenapa sarungku cuma satu? Istriku nunggu di rumah. Nanti kalau aku lama pulang, istriku nggak bisa sholat karena selak waktu sholat itu habis ya Rasul. Coba Bu, tuh istri Salabah punya kerjaan cuma satu, nungguin sarungnya Salabah. Bu, istri Salabah kerjaannya cuma nungguin sarungnya suaminya. Ini istrimu Pak nungguin apa? Duit aja otak lo itu. Perempuan ini duit aja otaknya. Heran aku. Iya Pak, duit. Makanya ada istilah, ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku. Itulah yang kau nafkahi tiap hari Pak. Itulah kelakuan bini kau itu. Makanya perempuan ini dia ada istilah, uang suami, uang. Tengoklah enak kali mulutnya kan. Ingin kuremas saja rasanya. Iya. Uang suami, uang. Uang istri, uang. Hebat kali kau. Entah kapan uang kami, semua uang kau. Bukan itu Bu, itu salah. Konsepnya tidak seperti itu. Dengar. Konsepnya bukan gitu. Yang betul itu dibalik uang suami, dibalik harta suami ada hak istri. Kalau ada hak istri berarti ada hak suami, hak kami ada. Orang kali aku iya. Kalau nggak begitu kan nggak paham orang ini Pak. Ku bela kau Pak, karena ku tengok wajahmu memang udah berat kali menjalani kehidupan ini. Ya Allah, semua uang kau enak kali kau. Hebat kali lah kajimu itu. Kau nyuci di kantong celana suamimu ada uang 50.000. Kau ambil atau kau pulangkan? Nanti malam, tengah malam tidur Pak, cekekkan batang leher ini Pak. Hebat kali kau. Pulangkan. Tapi kan punya suamiku Ustaz. Walaupun punya suamimu itu bukan hakmu. Hakmu yang kami kasih. Tahu kau. Hebat kali kau. Jangan gitu caramu Bunda. Pulangkan itu. Jelas. Dulu. Pulangkan. Itu bukan hakmu Bu. Jadi hak kami yang mana? Hakmu yang kami kasih. Tapi kurang, boleh ngambil tapi tetap ngomong. Untuk kebutuhan rumah tangga, bukan kebutuhan skincaremu. Dengar. Kasihani suamimu Bunda. Kau kira enak jadi suami itu ya kan Pak? Pak, kau pun dibela tak tahu dibela kau. Jangan ibu pikir jadi suami ini mudah Bu, susah. Dunia ibu kami pertanggungjawabkan, akhirat kau pun kami pertanggungjawabkan. Biar tahu dulu Bu. Kau pikir enak itu? Pergi pagi pulang petang, demi siapa? Demi kau dan sebuah hati. Macam aku ini udah 2 hari nggak pulang-pulang, gimana nasibku ini? Tahu kau dulu. Pergi pagi pulang petang, kadang-kadang nggak pulang-pulang. Rupanya bapak itu udah buka cabang. Oh, hati-hatilah.
maka muliakan suamimu bunda, jangan semena-mena. Dengar. Tapi kan Ustadz, baik buruknya istri tergantung sama suami, nggak ada. Itu cuman pembelaanmu. Baik buruknya seorang istri tidak tergantung suami. Aku tak setuju dengan itu. Betul Pak? Paten. Ini sampai rumah berantamnya nih, pasti berantem. Hei, baik buruknya istri itu tidak tergantung suami. Kalau memang baik buruknya istri tergantung suami, coba tengok nih, coba tengok itu rumah tangganya Fir'aun. Bu, oh bu, Fir'aun, kenal Fir'aun? Fir'aun nggak kenal Fir'aun, orang sinunukan deh. Maaf, Fir'aun itu tengok kelakuannya macam iblis. Iblis kalah bu, iblis Pak kalah sama Fir'aun. Iblis angkat jempol sama Fir'aun Bapak. Apa kata iblis ngomong sama Fir'aun? Fir, namanya Fir'aunnya Fir lah. Loh, Daiman manggilnya apa? Daiman dipanggil camat. Wah, kurang ajar kan sama camat lu. Man pula kau bilang. Coret aja dari PKH tuh Pak Camat. Fir'aun tuh dipanggil ngomong sama iblis. Apa kata iblis? Fir, paten kali kau Fir. Kenapa iblis? Iblis, hebat kau Fir, ngalah-ngalahin aku kau Fir. Kenapa gitu iblis? Aku Fir diciptakan dari api, seiblis-iblisnya aku Fir, tidak pernah aku mengaku Tuhan Fir. Kau Fir manusia mengaku Tuhan, paten kau Fir. Hebat Pak, macam hantu lebih kelakuan Fir'aun. Tapi tengok punya istri namanya Asia, dia punya suami yang kelakuannya luar biasa zalim, luar biasa laknat di hadapan Allah. Tapi tengok punya istri tetap istri salihah dan taat kepada Allah. Seharusnya kalau tergantung suami kan istrinya ngikut kata suami, betul? Tapi buktinya enggak. Ya Pak ya. Jadi kalau orang ini bilang ala baik buruknya kami kan tergantung suami, Ustadz, enggak, bohong itu semua. Tuh Nabi Nuh kenal Nuh bu, Nuh taat kepada Allah. Apa yang Allah perintah dia laksanakan, taat, tidak pernah lalai dari perintah Allah. Punya istri zalim kepada suami, durhaka kepada suami, tidak berbakti kepada Allah. Berarti kan nggak tergantung suami, semua tergantung sama diri kita. Makanya ibu-ibu ini kalau maaf, kalau suami salah jangan dimarah, apalagi ditinggal. Namanya imam, bapak imam, ibu makmum. Yang namanya imam pasti pernah salah, betul? Namanya imam pasti pernah khilaf, betul? Kalau imam khilaf, dimarah apa ditinggal di masjid? Mak ditinggal aja kalian Umpamanya sholat di masjid, imamnya salah, ibu tinggal, bapak tinggal, bapak marah, apa bapak ingatkan? Bagaimana cara mengingatkannya? Begitulah yang rumah tangga ini bu. Yang namanya suami pasti ada salahnya. Namanya manusia, bukan malaikat. Jadi kalau suami salah, jangan kau tinggal, jangan kau marah. Tapi ketika imammu salah di rumah, tak perlu kau marah, tak perlu kau tinggal, tapi cukup engkau ingatkan. Beda marah, beda mengingatkan. Kalau mengingatkan caranya baik, kalau marah-marah kasar. Betul? Nih bu, kasihani mereka tengok.
Nggak sedih, gak apa-apa aja sedih nengok hujan. Makanya Bu, ayo sama-sama perbaiki ya Bu ya. Jadi suami itu nggak enak dah, banyak yang harus dipertanggungjawabin. Maka jangan sia-siakan, jangan kecewain mereka. Kalau kau mau dimuliakan maka muliakan suami. Jangan kau cepat nyalakan suami. Ustaz, apa? Kenapa ya Ustaz? Ya kenapa? Suamiku lebih betah di warung kopi daripada di rumah Ustaz. Kau jangan cepat menyalahkan mereka. Bisa jadi maaf pelayananmu di rumah tidak baik sebaik pelayanan di warung kopi. Oke, kata bapak tuh itu kan korban penganiayaan KDRT itu. Coba kita Pak masuk warung kopi Pak, begitu masuk mau minum apa Pak? Betul? Diam kau, diam kau. Betul nggak Pak? Suamimu yang ngaku. Begitu masuk mau minum apa Pak? Kopi. Kopi panas apa dingin? Panas. Pahit apa pakai susu? Susu lah. Susunya langsung campur atau dicampur sendiri? Oh, dipisah ya. Biar aku yang nyampurkannya. Coba di rumah. Pulang kerja suami, ambilkan minumku Bu. Enak kali kau. Kau pikir di rumah ini nggak capek ngurus rumah nih? Macam mana mau betah di rumah? Satu rumah semua mak lampir. Makanya hati-hati awak, jangan cepat nyalahkan orang. Introspeksi diri. Makanya hidup ini yang paling sulit kadang-kadang ketika kita dihadapkan dengan yang namanya kesenangan. Ingat ya Bu ya, jangan sampai kesenangan itu merubah apa? Kewajiban kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri kepada suami. Kau pun juga Pak. Kau pun juga jangan sok paten. Ya benar ya Pak Camat. Bisa jadi camat kan karena ada doa Bu Camat, betul? Betul nggak? Kalau nggak ada doa Pak Bu Camat, apa bisa jadi camat? Doa istri Pak. Karena doa istri lah maka bapak bisa jadi camat. Itu masih satu istri, belum dua istri. Kenapa nggak jadi kepala dinas Bapak? Maka hari ini kita jangan begitu. Ujian yang paling sulit yang kita hadapin ini bukan susah, tapi ujian kesenangan. Salabah itu Bang. Sarungnya cuma satu. Apa kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Salabah. Kalau begitu, kau pulang dah. Disuruh pulang. Besok habis sholat zuhur, kau jumpain aku ya Salabah ya. Ada apa ya Rasul? Udahlah, jumpain aku aja. Oke. Habis sholat zuhur, dijumpai Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Salabah. Ada apa ya Rasul? Aku sudah datang. Tunggu bentar. Salabah. Ada apa Rasul? Tunggu bentar. Rasul datang Bu, bawa kambing 2 ekor Pak. Kambing ini dikasihkan nama Salabah. Apa kata Rasul kepada Salabah? Salabah, ini ada kambing 2 ekor kuberikan kepadamu Salabah. Mudah-mudahan dengan kau jaga kambing ini, kau rawat kambing ini, nanti mudah-mudahan bisa membawa kesejahteraan untuk kehidupanmu Salabah. Bu, Salabah seneng kambing dibawa pulang. Namanya kambing yang ngasih Rasul Bu, berkahnya kan banyak, berkahnya kan besar, betul? Belum sampai sebulan kambing 2 ekor. Udah banyak. Tiap hari melahirkan kambingnya. Enggak kabih dia.
pantang jumpa jadi kambing. Lama-lama kan banyak kambing salabah. Begitu banyak kambing salabah yang dulu nggak punya apa-apa, rajin ke masjid, sekarang banyak kambingnya, lupa ke masjid, sampai-sampai nggak pernah pergi ke masjid, Pak. Rasul nyariin, Bu, Rasul nyariin, Pak. Nanya sama sahabat, ada yang nampak salabah nggak? Enggak. Satu orang tunjuk tangan, ya Rasul, ya, aku nampak salabah. Aku tahu di mana salabah. Di mana? Salabah sedang di padang rumput, ya Rasul. Ngapain? Ngangon kambing. Ngangon tahu ngangon? Ngangon ngarit. Ngangon kambing. Udah, ayo kita datengin salabah, ayo. Sampai di padang rumput, Rasul memanggil salabah. Assalamualaikum salabah. Waalaikumsalam ya Rasul. Salabah, iya. Hari ini ku tengok kambing udah banyak. Oh iya dong. Kok bisa banyak? Oh, aku yang rajin merawatnya. Aku rajin ngaritkan. Aku rajin ngangon. Aku tidur pun sama kambing tuh ya Rasul. Oh iya, hebat kau salabah ya. Jadi kenapa kau sekarang malas ke masjid? Ku tengok sekarang kau tidak pernah lagi ke masjid. Apa jawab salabah? Macam mana aku mau ke masjid ya Rasulullah? Aku sibuk mengurus kambingku, aku sibuk mengurus ternakku. Kalau kambingku dimakan sama serigala, mati, rugilah aku. Main kali otaknya. Dijaganya kambingnya sampai-sampai dia lupa ke masjid. Gara-gara lupa ke masjid, gara-gara kambing tuh, gara-gara kambing, belum lagi gara-gara sebotol minuman. Coba, apa kata Rasul? Hebat kau salabah ya. Bisa kau gara-gara sibuk mengurus dunia kau sampai lupa kepada akhirat. Makanya inilah Pak yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab, nama kitab Nasaihul Ibad. Nanti kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, kita nih semua bakal mati, betul? Ada yang di sini bakal hidup terus? Kita semua bakal mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, ketua BKMT, Pak Camat, Pak Kades, Ustadz Ucai, semua kita mati. Ibu mati, bapak mati, saya mati. Perkara siapa yang duluan kita nggak ada yang tahu, karena mati rahasia Allah. Kita nggak ada yang tahu siapa yang bakal mati duluan. Bisa jadi bapak ibu duluan, aku belakangan, atau aku belakangan bapak ibu duluan. Ini Allah yang tahu. Nyamping terus. Kita kan nggak tahu bang, nggak tahu Bu. Habis dengar ceramah, tahu-tahu pulang keserempet mobil meninggal. Dengar. Kalau yang ceramah jarang. Yang dengar. Nauzubillah ya. Kalaupun terjadi, mudah-mudahan kita mati syahid, amin. Mau mati syahid? Mau masuk mati syahid? Mau? Kapan? Kapan? Kalau bisa sekarang, mumpung saya di sini. Tipe X6. Bu, nih kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, nanti ketika semua kita mati, kita dibangkitkan Allah Pak. Begitu dibangkitkan Allah, Allah akan memanggil 4 golongan yang akan didebat. Ini yang debat langsung Allah Pak. Bu, yang debat kita langsung Allah, bukan malaikat, Allah. Bapak kira-kira sanggup nggak didebat Allah Pak? Sanggup nggak? Di debat binimu aja kau langsung kurus kering kok.
apalagi didebat sama Allah. Wah, nggak bisa ngomong kita. Siapa yang didebat Allah? Dari 4 golongan itu, salah satunya adalah orang yang sibuk dengan urusan dunia, tapi dia lupa kepada Allah. Nanti dipanggil sama Allah itu. Nadiman. Contoh. Sini dulu man. Datanglah Pak Daiman. Kenapa kau dulu waktu jadi camat kau sampai lupa untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Apa jawab Pak Camat? Cemana ya Allah, aku sibuk ngurus rakyatku, kalau ku tinggal orang itu nanti cemana lagi? Marah orang itu nanti. Aku sibuk bagi PKH, aku sibuk bagi BLT. Kau sibuk bagi PKH BLT apa sibuk ngutik setorannya? Oh, dua-dua. Umpama ya, tukang kutip kan kadus, tukang data kan kadus, betul? Kadus di sini bilangnya apa sih? Kepala dusun. Kades tahu saya Pak, kadus ya. Keping apa kadus? Untuk kadus hati-hati kau dus. Harus adil kau jadi kadus kalau mendata orang susah itu. Jangan nanti bantuan yang dapat saudaramu semua. Ini banyak kadus begitu tuh yang dapat saudaranya semua. Orang yang susah tak dapat. Ini kadus sana, cuman kadus sana sama kadus ini berkawan, jadi sama kelakuannya. Itu dihisap Allah nanti kau tahu kau. Makanya jadi kadus nggak enak, ada entahlah. Maaf, ditanya itu, salah Pak, kenapa kau di dunia dulu nggak pernah ibadah lagi sama aku? Apa jawab Sa'labah? Macam mana aku mau sempat ibadah? Aku sibuk ngurus kambing. Kalau kambingku tinggal dimakan serigala mati, rugi aku ya Allah. Wah, nanti dipanggil Allah. Siapa dipanggil Allah? Kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Nabi Yusuf alaihis. Nabi Yusuf itu dipanggil Allah. Yusuf. Mana Yusuf? Biasa nama Yusuf tuh diganteng, ini lain pula sini. Ini nampaknya Yusuf banyak kena makan tekong ini. Yusuf tuh dipanggil Allah. Yusuf tuh nabi paling ganteng, betul? Zulaiha jatuh cinta sama Yusuf. Orang-orang kampung heboh menceritai Zulaiha, Pak. Orang kampung ibu-ibu itu kan gitu, pantang nengok yang aneh sedikit diceritainya. Macam aku tadi datang turun dari mobil, yakin nggak kau kalau aku yang dipoto itu? Kan enggak kan, udah doa aja lagi lah. Ganteng aja lakimu. Allahu Akbar. Ya. Yusuf tuh ganteng Bu. Zulaiha itu jatuh cinta sama Yusuf. Padahal Zulaiha itu adalah orang kaya. Betul? Maaf, dikejar-kejarnya Yusuf tuh. Apa kata orang kampung? Ibu-ibu itu, ibu-ibu yang nggak ikut BKMT. Kalau ibu-ibu ikut BKMT nggak mau dan nyeritain orang. Kalau pas dengar ceramah, tapi kalau pas pulang ceramah rajin kali orang-orang diceritainya. Apa kata ibu-ibu tuh? Oh Jol, goblok kali kau Jol mau sama si Yusuf Jol. Yusuf itu kan budakmu Jol. Apa kata Zulaiha? Nggak usah banyak cerita kalian. Besok pagi rewang kalian di rumahku. Di sini bahasanya apa? Rewang juga.
Besok rewang kalian pagi di rumahku. Apa cerita Jul? Masak-masak untuk apa? Udah diam, gak usah perlu tahu kau. Pagi-pagi Zulaiha udah belanja di pajak Sinunukan. Belinya cabai, kentang, wortel, tomat, habis semua dibelanjain. Mak-mak tuh udah nunggu di rumah Zulaiha. Sampai di rumah Zulaiha dibaginya lah. Kau bagian motong cabai, kau bagian motong kentang, kau bagian motong tomat, kau bagian mengiris wortel. Tapi ingat, jangan dikerjain dulu, tunggu perintah dari aku, kata Zulaiha. Oke. Gak bawa pisau kalian? Gak ada, Jul. Uang nggak bawa pisau kalian ini. Cemana kalian ini? Beli pisau di grosir Zulaiha, dikasihnya ibu-ibu tuh satu-satu. Ini pinjam apa cemana? Ambil untuk kalian. Ku pinjam ini pun gak akan balik juga ya. Mama tuh gitu, pantang dipinjami nggak balik. Ustadz kok tahu? Tahu lah. Ku masak kolak, ku letak dalam tupperware, ku antar sama tetanggaku. Kolaknya habis, tupperware-nya pun tak balik-balik sampai sekarang. Itulah kelakuan tetangga. Udah, masing-masing pegang mau yang dipotong. Nggak lama Yusuf masuk, Pak. Begitu Yusuf masuk, apa kata Zulaiha? Potong sekarang. Masing-masing motong cabai, motong kentang, motong tomat. Yusuf lewat, kentangnya habis, cabainya habis, tomatnya habis. Nggak terasa tangan ibu itu sendiri dipotongnya. Kenapa Ustaz? Saking kan tampannya, gantengnya Yusuf, tak terasa orang tuh kalau tangan orang tuh sendiri yang dipotongnya. Baru orang tuh tahu kenapa Zulaiha jatuh cinta sama Yusuf, karena Yusuf ganteng. Makanya aku, Bu, kalau di kampungku ada rewang-rewang gitu, aku nggak berani lewat. Aku dengar aja apa, sibuk kali kau ketengok. Itu tadi takut kepotong. Yusuf dipanggil Allah. Apa kata Allah? Hei Salabah, mana lebih sibuk engkau dibandingkan dengan kesibukan Yusuf? Mana sibuk engkau Pak Camat dibandingkan dengan sibuknya Yusuf? Mana sibuk engkau Pak Haji Miudin dibandingkan dengan Yusuf? Mana sibuknya engkau Ucai dibandingkan dengan sibuknya Yusuf? Maka nanti kita akan menjawab, Yusuf ya Allah. Yusuf lebih sibuk daripada kau, tapi kenapa kau lalai beribadah kepadaku, sedang Yusuf tetap taat kepadaku, padahal lebih sibuk Yusuf. Maka orang-orang nanti yang sibuk dengan dunia sampai dia lupa kepada Allah, maka nanti dia didebat sama Allah. Setelah didebat Allah, maka dia nanti akan dicampakkan Allah ke dalam neraka. Terlalu aduh nggak sih aku tidurnya? Itu yang dibuat salah Bapak. Kambingnya banyak, dia dulu rajin ke masjid, sekarang tidak pernah ke masjid. Nah, kalau kau nggak mau ke masjid, salah bah kata Rasul. Dah tahun ini kau kurban, karena kau sudah punya hewan ternak yang sudah menjadi syarat sah untuk wajib kurban. Kau sudah syarat wajib kurban, salah bah. Apa kata salah bah? Nggak bisa ya Rasul. Kenapa nggak bisa? Nanti habis asar kambingku ada yang beli, ku jual kambingku satu. Sengaja di kambingnya dijual satu supaya syarat dia wajib kurban batal, Pak. Diolahnya Rasul. Tukang olah Sa'labah ini. Makanya kalau orang sini ada yang tukang olah, saudaranya Sa'labah itu. Saudara Sa'labah buat. Allah marah, Allah murka. Akhirnya apa Ustaz? Dimatikan Allah semua kambingnya, Pak. Balik lagi dia miskin, balik lagi dia kiri, balik lagi dia susah. Akhirnya apa? Kembali dia ke setelan awal, tinggal sarung sebiji itu lagi balik. So sarung dia sunat masal, tinggal itulah balik. Makanya hari ini Bapak Ibu, ujian yang paling susah itu bukan ujian kesulitan hidup, tapi ujian
kesenangan. Orang banyak lupa ketika dia diberikan kesenangan. Ingat, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau terlalu cinta kepada dunia melebihi cintamu kepada Allah. Ingat, dunia ini sementara, dunia ini hanya setetes. Mana buktinya? Imam Al-Ghazali mengatakan, celupkan tanganmu ke laut. Setelah kau celupkan tanganmu ke laut, angkat air yang menetes dari jarimu, itulah laksana dunia. Sedangkan air laut yang kau tinggalkan, itulah laksana kehidupan akhirat. Maka begitu kecil dunia itu, Pak, setetes. Kalau kau dapat, kau jangan sombong karena setetes. Kalau kau tak dapat, kau jangan bersedih karena yang tak kau dapat hanyalah setetes, saudaraku. Maka hari ini jangan pula dengan kenikmatan hidup yang Allah berikan kepada kita, lantas kita lupa dari mana kenikmatan itu datang dan untuk siapa kenikmatan itu kita belanjakan. Mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, maka bersedekahlah dengan harta ini titipan. Yang mampu menolong kita itu yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita belanjakan di jalan Allah. Masuk tim penggerak iuran paksa. Nah, kan ke atas dulu. Aku mau tahu dulu sedekahnya orang-orang hebat di sini kan. Jangan mau duduk di atas tapi tak mau infak. Pindah ke bawah kalau nggak mau infak. Aku dulu. Nanti pikirnya Ustadz ini cakep aja. Mana mau? Selembar aja belum nerima kok. Jalankan kotaknya sambil salawatannya.